Kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail menilai kasus yang saat ini menimpa Sekjen PDI Perjuangan, PDIP, itu syarat akan kepentingan politik. Magdir Ismail turut menyinggung dugaan adanya permintaan perpanjangan masa jabatan Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, menjadi 3 periode. Magdir juga mengaitkan kasus Hasto dengan pemecatan Jokowi dari PDIP. Diketahui, Hasto dituntut 7 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam perkara kasus Harun Masiku, Kamis, 3 Juli 2025. Perkara ini bukan perkara kejahatan murni ya, tetapi ini adalah seperti berulang kali kami katakan ini adalah perkara politik yang dikriminalkan. Ya, ini adalah kriminalisasi politik. Agar supaya ini bisa dituntut dengan tuntutan yang tinggi, diciptakanlah pasal apa yang disebut dengan obstruction of justice, ungkap Magdir seusai persidangan, Kamis. Magdir meminta masyarakat untuk menilik kembali bagaimana proses penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Kalau kita ikuti bagaimana proses Mas Hasto jadi tersangka, mulai dari 13 Desember 2024 dia dihubungi orang meminta dia mundur dari jabatan sebagai sekjen. Kalau tidak mundur dia akan dipidanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan memecat Jokowi, ungkapnya. Magdir mengatakan, jika Hasto tidak menuruti 2 permintaan itu, maka dia akan dipidanakan. 3 hari kemudian tanggal 16 ketika Jokowi dipecat, pada hari yang sama dikeluarkan laporan hasil pengembangan perkara. Maka kemudian hari itu belum pimpinan KPK yang baru belum dilantik. 3 hari kemudian mereka dilantik, serah terima jabatan dan 3 hari sesudah mereka dilantik dan serah terima jabatan, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dengan 2 pasal sekaligus, yaitu obstruction of justice dan kemudian yang kedua adalah suap, urai Magdir. Menurutnya, ada sesuatu yang janggal dalam rangkaian proses tersebut. Apakah ini bukan merupakan bentuk dari politik balas budi? Karena bagaimanapun juga keluarga Jokowi sudah merasa dipermalukan. Sehingga pimpinan KPK kalau kita urut ke belakang pemilihan mereka itu tidak seharusnya dilakukan oleh Jokowi, tetapi dilakukan oleh presiden yang baru yaitu Pak Prabowo, ungkapnya. Tetapi, lanjut Magdir, semua itu diabaikan oleh Jokowi. Bahkan Jokowi disebut melanggar 2 putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pimpinan KPK ini. Nah, jadi sekali lagi saudara-saudara, mari kita cermati secara baik ya, bahwa perkara ini bukan perkara biasa ya, bukan perkara suap atau yang sederhana, bukan juga perkara tindakan menghalangi keadilan. Tetapi ini adalah upaya, dari diskusi kami dengan beberapa teman di PDIP, ini sebenarnya adalah upaya awal yang sudah tidak berhasil untuk mengambil alih partai ketika Presiden Jokowi meminta tambahan masa jabatan dan juga ketika dia tidak berhasil menambah 1 periode, ungkap Magdir. Diketahui, Hasto dituntut 7 tahun penjara dalam sidang yang digelar pada Kamis, 3 Juli 2025, di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain 7 tahun penjara, Hasto juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp600 juta subsidi pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Diketahui Hasto merupakan terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan dalam kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto diduga telah menghalangi Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menangkap Harun Masiku, yang jadi buron sejak 2020. Hasto diduga memberikan perintah pada Harun untuk berada di kantor DPP PDIP agar tak terlacak KPK dalam operasi tangkap tangan, OTT, pada 8 Januari 2020. Termasuk Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku merendam handphone agar tak terlacak KPK. Sehingga aksi Hasto tersebut diduga membuat Harun Masiku belum tertangkap hingga saat ini. Jaksa juga mendakwa Hasto menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019 hingga 2024 dengan tersangka Harun Masiku. Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri, kemudian juga Harun Masiku.